Salam teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Riuswaru di channel Albi Update TV. Sebelum kita lanjut, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini dan sudah menonton, juga like, share video di channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara sekalian. Nah, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan penolakan pembangunan gereja di Cilegon, yang akhirnya banyak teman-teman kita Kristen yang juga mengklaim bahwa bukan hanya sekedar oknum ini, banyak dari teman-teman muslim yang kemudian punya sikap yang arogan seperti yang di Cilegon. Tetapi kita harus bersyukur bahwa ternyata ada juga dari muslim yang juga dari kalangan ustadz, seperti yang sekarang saudara lihat, juga cinta damai. Ya, makanya saya sering bilang juga, ya tidak akan mungkin semua mereka itu punya sikap yang sama, yang tidak baik seperti itu, gitu ya. Ya, ada juga sebagian yang memang cinta damai, mau rukun, gitu ya, dan punya pemahaman yang menurut saya nasionalis, ya. Dan itu yang membuat kita sangat bersyukur, ya. Seorang ustadz yang menurut saya punya sikap yang memang menurut saya bijaksana, termasuk ustadz yang akan kita lihat berikut ini. Mari kita langsung lihat bagaimana penjelasan dari seorang ustadz ini. Lebih sedih lagi kalau yang jadi penjahat adalah saudara saya. Jadi mohon maaf nih, misalnya ada rumah ibadah saya, agama saya diserang atau di izinnya susah, itu saya sedih. Tapi lebih sedih lagi kalau yang rumah ibadah lain itu dipersulit. Dan saya sekali lagi nggak bilang yang melakukan itu pasti orang-orang dari agama saya. Kalau yang mempersulit itu adalah dari agama saya, apalagi nggak cuma mempersulit, bahkan sampai mempersekusi. Dan saya lihat beberapa video di Bandung waktu itu, orang lagi di dalam gereja disamperin, dibubarin, terus orang ibadah di ruko juga disuruh dibubarin. Saya merasa di situ semacam ada ketidakadilan gitu. Maksudnya kalau ngomong jangan ibadah di sini, nggak ada izinnya. Saya sih asal tidak mengganggu. Meski kalau ngomong berisik, lebih berisik. Ini maksudnya pakai speaker 5 kali sehari. Kita harus jujur-jujuran ya. Itu lebih berisik. Makanya saya kalau selama misalnya teman-teman Kristen mau ibadah di rukonya, meskipun berisik, seberisik apa sih? Tapi memang kalau ngomong sound system lebih bagus teman-teman Kristen sih kalau ngomong sound system. Gitu ya. Pasti JBL gitu kan. Terus Pioneer kalau dari teman-teman diupdate lagi gitu ya. Terus diupdate ya. Dan di tempat-tempat mewah begini, kalau teman-teman saya kan pakai speaker yang triple doang, udah bubarin gereja, bubarin orang ibadah. Alasannya selalu pasti nggak ada izinnya. Ya kalau nggak ada izinnya dibantu dikasih izin. Dan lagian sekali lagi, maksudnya misalnya pemerintah ada aturan harus izin gini, rumah tidak boleh dibuat tempat ibadah. Kalau saya sih selama dia, kecuali dia nutup jalan. Kalau ngomong nutup jalan juga lebih sering teman-teman saya daripada teman-teman ini. Kenapa jemaahnya Bang Geri tidak pernah nutup jalan? Karena mampu sewa gedung. Gitu Bang, berarti secara jujur Bang Yeri masih merasa adanya ketidakadilan. Dan pasti Baru saja kita mendengar bagaimana penjelasan dengan
beliau ini saya juga kurang tahu pasti ya, beliau ini kapasitasnya sebagai apa ya. Nah, tapi yang jelas dia adalah seorang muslim. Menurut saya beliau ini sangat terbuka, sangat bersahabat, luar biasa kalau menurut saya. Dia punya sikap yang pluralisme. Dia sangat menghargai perbedaan, dan menurut saya sikap seperti ini kalau sempat semua tokoh-tokoh dari berbagai umat beragama memiliki sikap seperti ini, saya yakin bahwa kedamaian bisa terjadi di Indonesia ini. Ya, ini dari Bandung Cimahi. Saya lebih menghargai dan menghormati Ustadz yang seperti ini. Tetap sehat dan semangat Pak Ustadz. Luar biasa Pak Ustadz yang sejatinya. Ini dari siapa ini? Dari Yosep Tai. Ini dari Agung H. Prabowo. Wow, tretetan muslim komika. Bicara masalah Cilegon, mantap. Kadang-kadang pikiran orang memang berbeda-beda ya, patut kita hargai siapa aja, biasa itu. Terima kasih Pak Ustadz, ada pendapatnya untuk saudara kita yang non-muslim ya. Ini dari Irving Kumajas. Kami umat Kristiani paham dan tahu 99% umat muslimah itu baik, sopan dan santun. Ini dari Nixon Son. Mantul Pak Ustadz. Ada dari Yustiar Zibua. Yakinlah Pak Ustadz bahwa pada umumnya orang Kristen tidak mau menyalahkan semua pemeluk Islam, namun diakui pasti ada. Nah, bila kami jumpai oknum orang Kristen yang berpikir menyalahkan semua, maka kami tidak diam dan harus memberi pengertian kepadanya. Salam toleransi. Ini Yustiar Zebua Yahobu, orang Nias ini. Oke, ini dari Rio Napis 234. Terima kasih Pak Ustadz. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga Bapak. Ada Pesdok. Aku hanya berikan sedikit hidayah atau petunjuk yang benar untuk dibaca, direnungi dan dihayati. Akhir dari tujuan hidup. Aduh, panjang itu akhir dari tujuan hidup. Ada Arolauli. Oh, lagi-lagi ini orang Nias ini. Ya Allah. Dari daerah saya Pulau Nias, mayoritas Kristen dan tidak pernah kami melarang mendirikan gereja. Pokoknya itu tanahmu ya silakan bangun, dan lingkungan tidak pernah protes. Sayang sebagian umat muslim atau umat Islam berpikiran mundur ke belakang. Ini NKRI diperjuangkan oleh semua agama dan suku. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Rius Warubu RW. Boleh juga rukun warga ya. Salam sehat dan salam sadar. Tuhan memberkati.